wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Karjunita. Saya salah seorang dosen pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada saat ini, saya ditempatkan di Kampus 3 UNAN Damasraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, di mana salah satu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT. Sebagai salah seorang dosen, saya ditugaskan untuk mengajar pada beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar agronomi, di mana mata kuliah dasar-dasar agronomi ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2. Kemudian, adapun beban yang ditugaskan pada mata kuliah dasar-dasar agronomi ini adalah 3 SKS. 2 SKS itu berupa teori dan 1 SKS adalah praktikum di lapangan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar agronomi, yang pertama, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan ruang lingkup agronomi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui teknik perbanyakan tanaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tentang teknik perbanyakan tanaman, pengelolaan lahan, dan penggunaan alat-alat pertanian pada saat melakukan budidaya tanaman. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teknik pemanenan dan pengelolaan pasca panen. Materi pembelajaran yang disampaikan pada perkuliahan dasar-dasar agronomi yang pertama itu terdiri dari pendahuluan ruang lingkup agronomi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi agronomi, yang ketiga pembukaan lahan, yang keempat konservasi lahan dan klasifikasi lahan, yang kelima pemilihan bahan perbanyakan baik itu berupa benih, bibit, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, perbanyakan tanaman secara vegetatif, dan yang ketujuh, perbanyakan tanaman secara generatif. Yang kedelapan, kelemahan dan keunggulan perbanyakan tanaman secara generatif maupun secara vegetatif. Yang kesembilan, persemaian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persemaian. Yang kesepuluh, pemindahan bibit ke lahan dari tempat persemaian ke lahan pertanaman. Yang ke-11 yaitu pemeliharaan, di mana terdapat penyiangan, pemupukan, penyiraman, dan lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu pengendalian hama dan penyakit. Dan yang ke-13 panen. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan pasca panen. Metode pembelajaran yang saya gunakan terdiri atas 3. Yang pertama itu adalah metode ceramah atau penyampaian materi. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok berupa interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga berupa kuis dan tugas. Metode ceramah ini digunakan agar terjadi interaksi antara personal mahasiswa dan dosen selama penyampaian materi. Metode diskusi kelompok, saya akan memberikan suatu permasalahan atau studi kasus kepada mahasiswa yang nanti akan dibahas dalam kelas bersama. Yang ketiga yaitu pemberian kuis. Pemberian kuis ini bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa. Hal ini dapat digunakan apabila mata kuliah sudah hampir selesai. Metode ini juga sebagai review terhadap materi-materi perkuliahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ketiga
video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah libur semester kemarin ya. Perkenalkan, nama saya Nika Karjunita. Ada yang sudah kenal dengan saya? Sudah ya, sebelumnya semua sudah kenal karena kita sudah pernah bertemu juga di perkuliahan di semester sebelumnya ya. Baik, pada pertemuan kali ini, karena ini adalah pertemuan pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rencana pembelajaran semester. Silakan dilihat pada layar di depan ya. Di situ mata kuliah ini akan diampu oleh dua orang dosen. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Insinyur Aswali Anwar, MS, kemudian saya sendiri Ida Karjunita. Penilaian yang akan diambil pada satu semester ke depan ya. Itu yang pertama adalah tentang kehadiran, itu akan bernilai 5%, kemudian untuk tugas itu 10%. Presentasi nanti akan kita bagi per kelompok setiap minggunya ya, dan itu akan dinilai juga dengan poin 5%. Kemudian ada praktikum, karena mata kuliah ini ada 3 SKS ya, 2 SKS itu teori di kelas dan 1 SKS itu ada praktikum di lapangan. Dan praktikum itu ada nilainya itu 20%. Kemudian untuk sikap etika gitu ya, bagaimana caranya bersikap di kelas gitu ya, di lingkungan kampus itu juga akan dinilai. Bagaimana cara menyampaikan pendapat gitu, kemudian bagaimana cara dalam berdiskusi. Nah, itu ada alat penilainya juga. Itu nilainya adalah 5%. Kemudian ada kuis juga nantinya ya. Kuis sifatnya kuis itu kan dadakan ya, tidak diinformasikan dulu. Jadi diminta untuk setiap minggunya itu belajar ya. Jadi mana tahu nanti ada kuis pada pertemuan tersebut ya, dan tidak terkejut begitu ya. Itu penilaian untuk kuis itu 5%. Kemudian ada penilaian UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian ada UAS itu 25%. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, tadi sudah saya jelaskan juga ya apa-apa saja yang kita pelajari selama mata kuliah dasar-dasar agronomi ini dalam satu semester ke depannya, dimulai dari pengenalan agronomi sampai tadi panen dan pasca panennya. Untuk sekarang kita mulai dulu dari pendahuluannya. Dasar-dasar agronomi. Nah, kira-kira di situ ada kata apa? Ada agronomi ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, tahu tidak Indonesia ini termasuk salah satu dari 5 penduduk ya terbanyak di dunia. Tahu ya? Ada di slide-nya. Itu ada urutan keberapa Indonesia? Ada urutan keempat. Yang pertama ada apa? Cina. Yang kedua? India. Yang ketiga? Yang keempat? Indonesia ya. Yang kelima ada Brazil ya. Jadi kalau seandainya pertumbuhan penduduk itu meningkat, otomatis bagaimana? Kebutuhan akan pangan juga akan meningkat ya. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa informasi yang saya dapatkan ya. Ini petani dan beberapa contoh hasil pertanian di Indonesia. Kita ambil saja ini adalah luas lahan sawah di Indonesia ya kan. Dari tahun 2017 ke tahun 2015 bagaimana? Menurun. Sedangkan tadi pertambahan penduduk meningkat ya kan. Jadi kan tidak seimbang ya. Harusnya semakin meningkat penduduk, semakin banyak juga hasil dari pertanian kita, begitu kan? Nah, ini ada lagi nih beritanya. Katanya sektor pertanian di Indonesia itu lumpuh, ya kan? Ini perbandingannya antara tahun 2003 dengan tahun 2013. Iya kan? Terlalu jauh penurunannya. 2003 ke 2013 itu berapa tahun? 10 tahun ya. Dan 10 tahun itu sudah banyak ya yang perubahan terhadap pertanian kita di Indonesia. Kemudian di sini yang akan kita pahami sekarang adalah pengertian dari agronomi ya. Pengertian agronomi, kemudian apa itu tanaman pertanian, kemudian bagaimana perkembangan pertanian itu sendiri. Nah, tantangan utama bagi agronomi ya. Jadi bagaimana meningkatkan hasil persatuan luas atau produktivitas dari tanaman itu, karena perluasan areal sudah semakin sulit. Iya atau tidak? Iya ya. Jadi lahan-lahan yang biasanya kita tanam untuk menanam tanaman atau melakukan budidaya sekarang sudah beralih
dialihfungsi menjadi bangunan ya, bangunan baik itu rumah, ruko ya kan, atau tempat apalagi selain ruko, industri ya. Jadi sudah banyak alih fungsi lahan ya. Jadi bagaimana dengan lahan yang sedikit itu produktivitas tanaman kita tetap tinggi ya. Gitu. Dan yang kedua, bagaimana menghasilkan pangan dengan jumlah yang cukup, mutu yang baik, dengan harga yang wajar bagi populasi manusia yang terus bertambah. Sekarang sembako naik tidak harganya? Naik ya, semakin lama semakin naik ya. Dulu harga beras per kilo sewaktu saya kuliah itu 8 ribuan. Kalau sekarang berapa? 16.000 ya. Dulu itu tahun 2010 lah, 2010, sekarang 2023, sekitar 13 tahun itu naiknya sekitar 2 kali lipat ya, jadi 16.000 per kilo, kan lumayan mahal itu. Berapa jajanan kos sebulan ya kan? Semakin meningkat juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghasilkan lebih banyak pangan dengan menggunakan air yang lebih efisien. Ya, sekarang kita harus menghemat air, ya kan? Sumber air bersih sekarang katanya sudah mulai berkurang ya. Kemudian yang keempat, bagaimana menghasilkan produk pertanian yang lebih bermutu dan aman bagi konsumen. Yang kelima, bagaimana menghasilkan produk pertanian tanpa menurunkan potensi sumber daya lahan dan lingkungan. Kemudian bagaimana memproduksi pangan yang dapat mensejahterakan petani. Iya, petani kita perlu disejahterakan atau tidak? Perlu ya kan? Masa iya jualan sayur aja masih 2.000 seikat ya kan? Iya enggak? Sedangkan modal untuk membudidayakan sayur aja itu tinggi ya, mahal ya. Karena kita perlu pupuk, apalagi benih yang unggul, iya kan? Kemudian bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit. Nah, kemudian apa itu agronomi ya? Nah, agronomi itu berasal dari kata atau bahasa Latin agros, artinya lahan. Kemudian nomos itu pengelolaan. Jadi secara keseluruhan ilmu agronomi itu apa? Apa ilmu agronomi? Kan tinggal baca kan? Ya, ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman, pertanian, dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum ya, maksimum. Kemudian dan lestari atau berkelanjutan. Jadi kita itu tidak merusak lingkungan gitu. Bagaimana caranya produksinya maksimal tapi lingkungan tidak rusak ya. Kemudian apa tujuan dari agronomi ini? Nah, tujuannya adalah mengelola tanaman dan lingkungannya agar dapat memperoleh hasil atau produksi maksimum ya. Tadi kan pengertiannya, sekarang tujuannya lagi kan. Kemudian baik itu dari segi kuantitas ya, jumlah produktivitas tadi. Kemudian apa lagi? Kualitas ya. Bagaimana jumlahnya banyak, kualitasnya juga bagus ya. Baik itu dari gizi, rasa, tekstur, kemudian warna, ya kan? Itu kan berdasarkan permintaan dari masyarakat, ya. Dia mau yang ukurannya besar, rasanya manis, gitu ya. Iya. Iya. Ada yang suka mangga ukurannya kecil, tapi nggak manis? Ada, bukan? Pasti pengennya mangga ini ukurannya besar, murah, rasanya manis. Ya, sama kita. Oke, baik. Ini apa saja faktor yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan budidaya gitu ya. Ada kesesuaian lahan, kemudian ada jenis tanamannya ya. Jenis tanaman ini ada maksudnya benih unggul. Tahu benih unggul? Tahu ya? Yang unggul-unggul itu yang baik pokoknya ya. Ya gitu. Kemudian jumlah benih. Bagaimana benih itu yang kita dapatkan itu tersedia sesuai dengan permintaan kita gitu kan. Ada benih kita mau tapi dia tidak tersedia, kan susah juga ya kan. Kemudian pupuk dan pestisida. Apa guna pupuk? Tahu nggak? Pupuk adalah sumber ya. Jadi dia memenuhi sebagai pemenuhan unsur hara untuk tanaman ya. Jadi ada yang perlu kita sediakan. Kemudian ada pestisida ya, untuk mengendalikan hama dan penyakit ya. Ada apa lagi? Ada herbisida, ada insektisida gitu ya. Ada fungisida. Kalau fungisida itu untuk apa itu? Untuk jamur ya. Ada pintar semua ini. Oke, baik. Selanjutnya objek agronomi ya. Ada jenis tanaman, lingkungan tanaman, kemudian bagaimana pengelolaannya ya. Pengelolaan itu termasuk dari teknik budidaya dari petani itu sendiri.
Kemudian ini yang kita bicarakan tadi ya, jenis tanaman. Dan jenis tanaman menentukan tinggi rendahnya hasil tanaman. Iya atau tidak? Iya. Kemudian varietas unggul umumnya mempunyai produksi yang lebih tinggi dari varietas lokal. Iya atau tidak? Iya, namanya juga unggul. Unggul ini kan ada beberapa ya. Apa? Bisa tidak menyebutkan unggul itu dalam bidang apa saja? Produktivitasnya tinggi, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit, tahan terhadap cekaman lingkungan, gitu ya. Jadi yang varietas unggul itu memiliki kriteria-kriteria yang sudah sesuai, gitu ya. Yang memang kriterianya itu sudah disebut unggul itu karena dia memiliki kelebihan, gitu ya. Kemudian varietas unggul biasanya telah mengalami rekayasa genetik. Sudah pernah dengar ini rekayasa genetik? Sudah ya. Sehingga F1 dari varietas tersebut telah berubah genetiknya sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti. Jadi kalau sudah mengalami rekayasa genetik, ada istilahnya pemulihan tanaman. Pernah dengar ada persilangan tanaman? Pernah ya, menyilangkan antara dua individu yang dimana nantinya akan mendapatkan generasi unggul ya. Maksudnya itu menyatukan kriteria baik antara dua individu gitu ya. Jadi itulah namanya persilangan. Kemudian apa saja lingkungan tanaman yang perlu kita perhatikan? Ada media tanam ya atau media tumbuh. Apa fungsi tanah? Tempat tumbuh tanaman ya. Bagaimana kok bisa dia tumbuh di tanah itu? Karena ada unsur hara, kemudian ada air juga ya, sehingga akar-akarnya di situ dapat menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga dia dapat bertumbuh di situ. Kemudian ada air ya, ada suhu, cahaya, kemudian faktor biotik ya, faktor biotik dan faktor abiotik ya. Jadi kalau abiotik itu masuknya apa aja? Abiotik, air, suhu, cahaya ya. Jadi kalau yang biotik berasal dari organisme itu sendiri ya, individu tanaman tersebut ya. Kemudian ini adalah salah contoh ya, contoh tanaman padi itu secara umum dia membutuhkan suhu untuk perkecambahan itu 11 sampai 25 derajat Celcius ya. Kemudian untuk pembungaan ada 20 derajat sampai 23 derajat. Jadi untuk suhu ini sebenarnya sudah ada riset-riset sebelumnya ya, yang membuktikan bahwasanya suhu tersebut ya dapat membantu perkecambahan, pembungaan, kemudian untuk pembentukan biji. Nah, kemudian apa saja nih hara yang diperlukan oleh tanaman padi? Ya kan? Ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro, ada unsur hara esensial. Pernah dengar ya? Ada unsur hara non esensial, ada yang penting, ada yang kurang penting lah. Ibaratnya kalau dia tidak ada juga tidak bagus gitu. Jadi yang ada yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, ada yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ini untuk tanaman jagung juga seperti itu ya, sudah ada berapa keperluan unsur haranya, kemudian suhu-suhunya. Nah, kemudian ada lagi teknik budidaya. Pernah bercocok tanam atau melakukan budidaya tanaman? Pernah ya. Apa saja tindakan yang kita kerjakan? Yang pertama, ada pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan ini yang pertama itu apa dulu? Kita membersihkan gulma atau tanaman yang mengganggu di lahan pertanian kita. Kemudian apa lagi? Apa? Ada persemaian ya. Persemaian itu yang pastinya kita memerlukan benih ya. Ada persiapan benih, kemudian kita semai, kemudian kita pelihara dan kita tanam ya. Kemudian apa lagi setelah kita nih mau nanam nih, ya kan? Apakah kita tanam aja dia secara acak begitu? Tidak ya. Jadi kita perlu atur dulu jarak tanamnya. Untuk tanaman-tanaman tertentu itu sudah ada jarak tanamnya ya. Tinggal baca saja di literaturnya atau referensi budidaya tanaman padi gitu contohnya. Itu pasti ada ya. Berapa aturan jarak tanamnya? 30 kali 30 gitu. Ada? Pernah baca kan? Nah, pastinya pernah ya. Kemudian setelah kita tanam nih, apalagi yang perlu kita kerjakan? Nah, kita perlu melakukan penyiraman. Penyiramannya itu juga ada selang waktunya. Ya
juga harus kita perhatikan ya, tidak selalu itu disebar ya. Ada yang dikalikan, nah yang dimasukkan dia ke dalam tanah ya. Kita buat lubang di sekitaran tanaman kita, kemudian kita masukkan dan kemudian ditimbun. Kemudian ada lagi pengendalian hama dan penyakit ya. Bisa tidak menyebutkan salah satu hama pada tanaman padi? Ya, hama wereng. Terus apa lagi? Ada tikus ya. Tikus itu katanya musiman ya. Iya, kadang datang itu memang banyak gitu ya. Jadi memang dapat menurunkan hasil tanaman itu benar-benar 100% gitu. Jadi tidak ada hasil yang didapatkan sama petani gitu. Iya atau tidak? Iya. Iya ya. Kemudian apalagi Pak? Panen. Kalau tanaman kita sudah sampai waktunya untuk dipanen, diambil hasilnya, berarti kita lakukan pemanenan. Kemudian pernah dengar kata tumbuhan tidak? Ada tumbuhan, ada tanaman. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan. Jadi kalau di situ pengertiannya yang tidak termasuk ke dalam kerajaan hewan katanya kan. Jadi semua itu dikatakan tumbuhan. Jadi sebenarnya tumbuhan itu adalah dia yang memiliki batang, akar, daun, apa lagi? Itu aja. Ya, yang pastinya dia memiliki klorofil. Ini kan letak klorofil itu di daun ya. Jadi itu dikatakan tumbuhan. Kemudian kalau tanaman pertanian apa? Ya, dia tumbuhan itu yang dibudidayakan dengan tujuan tertentu, baik itu dikonsumsi maupun nanti akan dijual ya, yang tentunya dia bernilai ekonomi. Kemudian apabila terjadi perubahan pada salah satu faktor tersebut ya, untuk menjaga suatu sistem tetap efisien dan optimal, maka perlu dilakukan suatu perbaikan. Nah, apa itu perbaikannya? Perbaikan dari tanaman, kemudian perbaikan kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan itu juga perlu kita perbaiki ya. Kalau seandainya ada beberapa faktor ya yang tidak optimal, kemudian memperbaiki pengelolaan tanaman. Kebanyakan kalau kita melakukan budidaya kan yang penting kita tanam aja gitu, ya kan? Kadang lupa pupuknya, ya atau tidak? Ya, kadang lupa nyiramnya. Ya udahlah, mau tunggu nanti tunggu bentar gitu ya. Gitu. Oke. Kata pemuliaan tanaman tidak? Pernah ya. Jadi tanaman saja dimuliakan ya kan? Ya, apalagi manusia ya. Yang memuliakan tanaman itu siapa? Manusia ya. Jadi di sini kita sebelum memuliakan tanaman itu kita harus tahu dulu ya bagaimana pola perkembangbiakan dari tanaman kita. Iya atau tidak? Iya ya. Ada perkembangbiakan generatif, ada perkembangbiakan vegetatif ya. Tahu bedanya? Tahu. Kalau generatif itu biasanya kita sebut dengan perkembangbiakan secara seksual. Kalau yang vegetatif secara aseksual ya. Jadi bagaimana perkembangbiakan secara seksual itu terjadi? Bagaimana? Jadi apabila terjatuh atau menempelnya serbuk sari ke kepala putih ya. Jadi pada bunga itu ada beberapa bagian ya. Ada bagian-bagian bunga, tahu? Ada apa saja? Ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada serbuk sari, ada apa lagi? Ada putih, ya, kepala putih, ya gitu. Iya. Kemudian apa yang membantu serbuk sari ini bisa sampai di mana? Di kepala putih itu. Ada polinator ya. Apa saja contohnya polinator itu? Nah, terus apa lagi? Ada angin, ada yang dari ini ya, hewan ya. Hewan itu ada apa saja? Ada lebah, kupu-kupu, ya. Lalat bisa nggak lalat? Kalau lalatnya hinggap di serbuk sarinya bisa ya. Kalau nggak hinggap nggak bisa ya. Ya gitu. Iya. Kemudian manusia sendiri itu bisa membantu ya. Karena manusia apabila dia mau melakukan persilangan buatan ya, yang kita ceritakan tadi, apa yang dikerjakannya? Mempertemukan serbuk sari dari A ke kepala putih tanaman B gitu ya. Jadi dibawa oleh manusia
juga ya. Ada perkembangbiakan vegetatif secara alami. Apa itu yang alami? Tanpa mengalami atau tanpa melalui bantuan manusia. Dia itu berkembang biaknya menggunakan apa? Ada tunas, itu kan ada di situ. Ada tunas, ada akar limpang ya, ada ubi lapis, apa lagi? Ubi batang, ubi akar, ya kan? Solon. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, tahu ubi lapis ini apa ini contohnya ini? Bawang apa? Bawang merah. Kemudian ada ubi batang, ada limpang, ada tunas. Tanaman apa yang berkembang biak dengan tunas? Bambu. Terus apa lagi? Pisangnya atau tidak? Tebu ya atau tidak? Ya, jadi itu contohnya ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan nih, yang dibuat oleh manusia, memang sengaja gitu ya, disengaja. Ada apa aja? Cangkok. Siapa yang pernah cangkok? Ada? Ada angkat tangannya tipis-tipis, segini aja. Jadi angkat tangannya yang tinggi biar kelihatan. Kemudian ada stek ya. Apa yang di stek? Batangnya ya. Pernah menstek nggak? Pernah. Apa? Mawar. Ubi kayu? Pernah nggak? Pernah. Ya, ubi kayu atau ubi kayu? Tahu. Masa nggak tahu ubi kayu? Ya, dibikin singkong meledak itu enak ya. Kemudian ya dibikin sanjay juga. Ya, itu khas atau oleh-oleh dari Padang ya. Kemudian ada yang mana ada nyambung. Teman kita hari ini segitu ya dari pemaparan tadi, mudah-mudahan ada yang diserap untuk dibawa pulang. Nah, untuk buku yang biasa kita gunakan pada perkuliahan dasar-dasar agronomi ini bisa dilihat di sini ya di perpustakaan dengan judul Pengantar Agronomi, penulisnya Ibu Dr. Sri Setiati. Ya. Kemudian satu lagi bukunya Dasar-dasar Agronomi yang ditulis oleh Prof. Sri Setiati juga. Jadi ada dua buku, nanti silahkan dilihat di perpustakaan untuk menambah referensi atau bahan bacaannya. Untuk tugas nanti silakan dicari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teknik atau budidaya tanaman rimpang saja ya, lebih baik rimpang dulu ya yang kita inikan, karena rimpang itu tidak sering atau jarang